Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai masuk ke pembahasan kedua al-mabhath ats-tsani, yaitu ta'rifu usulil fiqhi atau definisi usul fikih, pengertian ilmu usul fikih. Sebelum masuk ke pengertian ilmu usul fikih, di sini ada pendahuluan terlebih dahulu. Di sini disebutkan yang paling utama di paragraf pertama bahwasanya jarat adatul muallifin ayatakallamu inda syuru' fi ilmin minal ulum ala haddihi wa mawdu'ihi wa faidatihi wa istimdadihi. Menjadi sebuah kebiasaan bagi para pengarang atau para penulis kitab, sebelum memasuki kepada sebuah pembahasan suatu ilmu, itu berbicara terlebih dahulu tentang batasan-batasannya, berbicara juga tentang tema-temanya, berbicara juga tentang faidah atau manfaat dari ilmu tersebut, dan juga berbicara terkait dengan istimdadnya. Istimdad itu adalah kepanjangan atau perluasan dari jangkauan ilmu tersebut. Jadi ulama-ulama zaman dahulu sebelum beliau itu menulis suatu ilmu, mengarang atau membukukan suatu ilmu, beliau itu pasti menerangkan terlebih dahulu batasan-batasan ilmu tersebut itu apa saja, apa yang dibahas dan apa yang enggak dibahas, supaya orang itu paham bahwasanya ilmu ini membahas sebuah pembahasan yang spesifik. Kemudian memberitahukan dulu tema-temanya. Jadi ilmu ini itu temanya tentang ini, tentang ini, tentang ini, supaya pembahasannya tidak terlalu meluas dan supaya orang-orang fokus terhadap apa yang ditulis dan apa yang sedang dipelajarinya. Kemudian manfaatnya, apa sih manfaat dari ilmu ini? Mengapa kok ilmu ini ditulis? Ketika kamu menguasai ilmu ini, kamu bisa seperti apa? Seperti itu. Dan juga tentang istimdadnya atau perluasan atau jangkauan. Ilmu ini bisa menjangkau apa saja ketika diluaskan sampai mana. Madda yamuddu itu kan artinya kan mengulurkan tangan. Maksudnya itu perpanjangan atau jangkauan ilmu tersebut. Jadi seperti itu. Jadi gitu ya, ulama-ulama dahulu, pendahuluan itu, ulama-ulama zaman dahulu sebelum menulis suatu ilmu pasti membahas tentang empat ini. Haddihi, maudhu'ihi, faidatihi, sama istimdadihi. Oke, itu. Nah, sekarang setelah dibahas tadi tentang empat hal tadi, kemudian di sini disebutkan bahwasanya waqad jarat adatul usuliyin ay yu'arifu ilma usulil fiqh bi'tibaraini. Nah, para ulama usul fikih, al-usuliyun atau majrurnya adalah usuliyin, para ulama usul fikih itu memiliki kebiasaan sebelum masuk kepada pembahasan ilmu usul fikih itu mereka mendefinisikan. Arrafa yu'arifu itu mendefinisikan atau menjelaskan terlebih dahulu apa itu ilmu usul fikih itu apa, dengan dua iktibar atau dengan dua definisi. Definisi pertama itu adalah menurut idhofah. Idhofah itu kan mudhof mudhof ilaih, jadi usulul fiqh itu kan mudhof mudhof ilaih. Kemudian yang kedua adalah terkait pengertian atau takrifnya sesuai dengan ilmunya. Jadi ilmu usul fikih itu sudah bukan mudhof ilaih, bukan mudhof ilaih saja, tapi sudah merupakan sebuah lakop atau sebuah sebutan tersendiri. Nah, maka daripada itu ulama-ulama usulin atau para ulama usul fikih sebelum menulis ilmu usul fikih pasti mendefinisikan ilmu usul fikih dulu. Dan definisinya ada dua. Yang pertama, hasbil idhofah atau menurut mudhof ilaih. Haitsu inna kalimata usul al fikhi, kalimat usul fikih murakkab idhofi, yaitu merupakan sebuah mudhof ilaih. Ya dulu juz'uhu ala juz'in ma'nahu wa yatawaqqaf fahma ma'nahu al maqsud minhu ala fahmi kulli juz'in min ajzaihi. Nah, seperti itu. Kemudian menurut bi'tibarihi ilman ay bimakna annahu syara ilman luqiba bihi. Jadi usul fikih itu sudah menjadi suatu ilmu yang dimana ilmu tersebut menjadi sebuah lakop. Nah, pengertian inilah yang akan dibahas di dalam maudhu ini.
Wa hunaka ta'rifu usul fiqh bihasabi kulli i'tibar. Ini akan sedang kita bahas ini. Pengertian usul fikih menurut iktibar pertama dan menurut iktibar kedua. Menurut iktibar pertama adalah menurut iktibar mudhaf ilaih, menurut iktibar kedua adalah menurut iktibar laqab. Masuk ke pembahasan pertama, yaitu tentang iktibar pertama awalan, yaitu ta'rifu ilmi usulil fiqhi bi'tibaril idhofati. Jadi definisi ilmu usul fikih menurut idhofah atau menurut kata mudhaf ilaih. Usulul fiqhi bi'tibari kaunihi murakkaban idhofiyan mutawaqqifatan ma'rifatuhu ala ma'rifati juz'aihi. Jadi usul fikih itu sesuai dengan susunannya itu terdiri dari murakkab. Murakkab itu tersusun dari dua susunan yang berbeda berupa idhofah. Ada mudhaf, ada mudhaf ilaih. Dari dua bagiannya, juz'aihi itu dua bagiannya. Itu adalah usul. Jadi usul fikih itu terdiri dari kata usul dan dia itu mudhaf sama fikih yaitu mudhaf ilaih. Nah, untuk mengetahui usul fikih secara mudhaf ilaih, kita harus mengetahui dulu apa itu usul, harus mengetahui apa itu fikih, gitu kan? Nah, adapun kalimat usul, apa itu usul? Kalimat usul itu adalah jamak dari aslun. Jadi usul itu adalah jamak, mufradnya adalah aslun. Wal aslu fil lughah, asal secara bahasa itu adalah ma yubna alaihi ghairuhu. Jadi apa-apa yang dibangun di atasnya selain darinya. Ma yubna alaihi, ini bukan aihi ya, tapi alaihi ghairuhu. Apa-apa yang dibangun di atasnya selain darinya. Nah, ini atau pondasi biasanya. Wa hadzal ibtina qad yakunu hissiyan. Nah, ini juga kadang-kadang pembangunan di atas sesuatu. Pembangunan ini bisa juga berupa fisik, pembangunan fisik. Berupa as-saqaf alal judron. Contohnya adalah membangun atap yang berdiri di atas dinding. Atap itu kan nggak mungkin ada kalau nggak ada dinding atau nggak ada tiang-tiangnya, kan gitu kan. Sehingga judron ini adalah usul. Nah, seperti itu. Waqad yakunu maknawiyan, dan juga kadang-kadang bermakna maknawi. Kalau ini kan bermakna hissi. Hissi itu fisik. Kalau ini maknawi. Maknawi itu bukan fisik. Contohnya adalah kabina'il hukmi alad dalil. Sebagai contohnya adalah hukum itu dibangun di atas dalil. Jadi itu kalau non fisik. Jadi kalau hissian itu adalah fisik, contohnya adalah atap dibangun di atas tembok. Dan non fisik contohnya adalah hukum yang dibangun di atas dalil, seperti itu. Fakulu minal jidar wad dalil aslun. Maka jidar sama dalil ini disebut sebagai aslun. Jadi di sini jidar sama sama dalil ini disebut sebagai aslun. Li'annahu bunia alaihi ghairuhu minas saqafi wal hukmi. Karena dibangun di atasnya sesuatu yang selain darinya, yaitu apa? Saqaf. Saqaf ini selain dari jidar, dan saqaf ini dibangun di atas jidar. Ma bunia alaihi ghairuhu. Contohnya lagi hukum. Hukum ini dibangun di atas dalil, dan hukum itu berbeda dengan dalil. Seperti itu. Itu adalah pengertian dari aslun. Kemudian itu kalau asli secara bahasa ya, aslun fil lughah. Nah, sekarang kalau aslun fil istilah lahu khamsatu ma'anin. Jadi tadi adalah pengertian aslun fil lughah, sekarang aslun fil istilah, menurut istilah. Ini ada 5 makna atau 5 pengertian dari aslun menurut istilah ini. Yang pertama, aslun kalau secara istilah itu artinya adalah dalil. Jadi aslun itu adalah dalil. Contohnya adalah aslu hadhil masalah alkitab wa sunnah. Maksudnya adalah dalil dari permasalahan ini adalah kitab dan juga sunnah. Seperti itu. Yang kedua adalah rojih. Rojih itu yang lebih kuat. Jadi dalam ilmu fikih itu ada rojih sama marjuh. Rojih itu pendapat yang kuat, sementara marjuh itu yang kalah.
bukan benar salah ya dalam fikih itu. Dalam fikih itu rojih sama marjuh. Enggak. Jadi kalau dalam pendapat fikih yang sifatnya ijtihad itu enggak ada benar salah karena semuanya benar. Yang ada hanya rojih sama marjuh. Rojih itu lebih kuat, sementara yang marjuh kalah kuat seperti itu. Nah, rojih di sini itu. Rojih itu adalah ayatullah al aslu ala rojih. Jadi apa namanya? Aslun itu juga bisa bermakna rojih. Ar-rojih min amroini atau sesuatu yang lebih kuat dari dua hal. A sama B, mana yang lebih rojih? A. Nah, ini maksudnya rojih itu gitu, yang lebih kuat. C sama D, mana yang lebih rojih? C atau D. Nah, ini contohnya adalah al-aslu fil kalam al-hiqoh dunal majas. Maka pada dasarnya hakikoh ini adalah aslun atau hakikoh ini adalah rojih, lebih kuat daripada majas. Seperti itu. Contohnya lagi yang ketiga, apa namanya pengertian yang ketiga adalah al-qaidah al-mustamirroh. Nah, kaqaulihim ibahatul maitah lil muttor al khilafil asli, atau memperbolehkan makan bangkai bagi orang yang keadaan darurat itu bertentangan dengan asal atau bertentangan dengan al-qaidah al-mustamirroh seperti itu. Kemudian yang keempat adalah al-maqis alaih. Maqis alaih itu apa? Ma yuqabilu al-far'u min fi babil qiyas. Jadi sesuatu yang bisa dikiaskan itu adalah maqis alaih. Menurut ilmu usul fikih, aslun juga bisa bermakna maqis alaih. Contohnya adalah ini apa namanya? Arak. Hurrimat alaikum apa namanya? Innamal khamru wal maisiru wal ansabul azlamu khamr. Khamr ini kan jelas-jelas haram kan. Nah, khamr ini kemudian aslun ini dia. Khamr ini aslun atau makis alaih, sesuatu yang dia itu dijadikan kias. Nah, di bawahnya khamr itu ada di bawahnya khamr atau arak itu ada bir, ada air tape, ada air oplosan dan sebagainya. Nah, itu adalah maka khamr yang di atas itu yang dimana dia adalah pokoknya itu disebut dengan aslun. Kemudian yang kelima adalah al-khomis, al-aslu bimaknal mustashab. Jadi aslun itu bisa juga bermakna adalah hukum asal. Hukum asal maksudnya gimana? Contohnya al-aslu baro'atul dhimmah. Pada dasarnya atau hukum asal segala sesuatu, seseorang itu bebas dari segala tuntutan atau bebas dari segala tanggungan. Oke, gitu ya. Nah, kemudian itu adalah pengertian aslun menurut istilah. Nah, sekarang wal murad huna yang dimaksud di sini al makna al awal yang dimaksud ini adalah makna yang pertama yaitu adalah al aslu bimakna dalil. Nah, dari 5 pengertian di atas yang disebut dengan usul fikih, aslun itu arti yang lebih tepat adalah makna awal yaitu yang artinya dalil. Maka makna usulul fikih adalah dalil-dalil fikih atau al-adillah alati yubna alaiha al-fikih atau dalil-dalil yang dimana dibangun di atas dalil-dalil tersebut berupa fikih, yaitu adalah kitabullah. Ini adalah dalilnya itu apa? Kitab Allah. Dalilnya apa? Sunnah Rasulullah. Dalilnya apa? Contohnya lagi iqrar, ijma, ummah dan sebagainya. Nanti akan dibahas tentang dalil-dalil fikih itu ya. Jadi aslun itu pengertiannya seperti itu. Sekarang adalah ta'riful fikhi atau pengertian dari fikih. Al-fiqhu fil lughati, secara bahasa fikih itu adalah al-ilmu bisyai' wal fahmu lahu, atau mengetahui terhadap sesuatu, tahu terhadap sesuatu, wal fahmu lahu dan juga paham. Tahu dan juga paham. Wa ghalaba ala ilmid din li syarafihi. Nah, ilmun di sini dimaksud adalah sebagian besar adalah ilmu din atau ilmu agama. Kenapa? Karena kemuliaan ilmu agama tersebut. Maka al ilmu bisyai' mengetahui ilmu agama dan juga paham. Nah, yang dimaksud dengan fikih itu seperti itu. Jadi Pak tahu terhadap sesuatu. Ilmu di sini tahu terhadap sesuatu ini ilmu apa? Ilmu yaitu ilmu berupa agama. Jadi fikih itu adalah ilmu agama. Seperti itu ya. Nah, wa nurai anna ta'rif al-lughawi lil fiqhi jaa bi makna al-fahmu mutlaqan. Kadang-kadang kita mengetahui bahwasanya definisi bahasa
dari fikih itu adalah kadang-kadang bermakna al-fahmu mutlakon, pokoknya paham. Jadi ada juga pengertian secara bahasa fikih itu bermakna al-fahmu mutlakon. Fahmu mutlakon itu kalau diistilahkan dalam bahasa Indonesia itu apa tuh? Pokoknya paham. Nah, jadi gitu, al-fahmu mutlakon, pokoknya paham. Sawaun akana al-mafhum daqiqon am jalian, entah itu pahamnya paham mendalam atau paham secara detail atau fahman jalian atau paham secara umum saja nggak paham detail. Nah, yang seperti itu secara bahasa juga disebut sebagai fikih. Sawaun akana ghordun lil mutakali min kalamihi amla, entah itu maksud daripada pembicara ataupun tidak. Nah, wahada huwa as-sahih. Ini adalah pendapat yang sahih. Jadi ada pendapat yang sahih, ada pendapat yang sahih, maksudnya di sini adalah pendapat yang rojih. Haitsu dalla ala dzalika al-Qur'an al-Karim, karena ada dalilnya di dalam Al-Qur'an seperti itu. Jadi di sini maksudnya adalah fikih itu adalah paham. Paham di sini adalah al-fahmu mutlakon. Fahmu mutlakon itu apa? Pokoknya paham. Entah itu paham secara detail ataupun paham secara global seperti itu. Nah, sekarang adalah ayat 2 ayat dan sama fik. Nah, ini sekarang wa amal fikih fil istilah, adapun fikih secara istilah itu adalah ini detailnya ini. Al ilmu, pengetahuan agama, bil ahkam asyariyah, ilmu tentang pengetahuan agama tentang hukum-hukum syariah. Jadi ilmu tentang hukum-hukum syariah. Hukum-hukum syariah itu apa? Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, kan gitu kan. Itu adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat itu hukum-hukum syariat itu. Mengetahui hukum-hukum syariah. Al-amaliyah. Al-amaliyah ini apa maksudnya? Yaitu perbuatan hukum syariat yang berupa perbuatan. Jadi perbuatan manusia, bukan hati. Perbuatan contohnya adalah sholat, zakat, puasa, haji, itu perbuatan. Dan tidak termasuk ke dalam ilmu kebatinan, contohnya tasawuf, itu tidak masuk. Al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyah. Al-muktasab ini yang diperoleh, yang diintisarikan dari dalil-dalilnya yang terperinci. Nah, lebih detailnya akan dikulas di bawah sini. Syarhut ta'rif, ini adalah penjabaran. Qauluhu al ilmu, apa yang dimaksud dengan ilmu itu? Al murad bihi huna mutlaqul idrok, pokoknya tahu. Mutlaqul idrok ini adalah pokoknya pengetahuan. Pokoknya adalah pengetahuan. Jadi ilmu di sini adalah pokoknya adalah pengetahuan. Fa innal ahkam al amaliyah tasbutu bil adillah al qat'iyah kama tasbutu bil adillah adzanniyah. Sebelumnya adalah alladzi yatanawalul ilmu wadzon. Jadi pokoknya tahu, entah itu tahu secara ilmu pasti atau tahu secara dzon. Dzon ini adalah kemungkinan besar benar. Jadi di dalam ilmu usul fikih itu yang pertama itu ada qat'i, kalau qat'i itu pasti benar. Yang kedua ada dzon, dzon itu kemungkinan besar benar. Nah, ilmu di sini bisa juga bermakna pengetahuan yang pasti benar atau juga pengetahuan yang kemungkinan besar benar. Karena al-adillah, karena al-ahkam al-amaliyah, jadi hukum-hukum perbuatan manusia itu kadang-kadang ditetapkan dengan dalil-dalilnya yang berupa dalil qat'i yang pasti benar, dan juga kadang-kadang muncul dengan dalil dzonni. Dalil dzonni itu adalah dalil yang kemungkinan besar benar. Kemudian yang kedua adalah ta'rif tentang ahkam. Apa itu ahkam? Al-ahkam itu jam'u hukmin, jamak dari hukum. Al-ahkam jamak dari hukum. Jadi mufradnya hukum, jamaknya ahkam. Wal murad bihi maksudnya adalah al-istilah al-lughawi huwa thubutu syai'in li syai'in au nafyuhu anhu. Jadi thubutu syai'in li syai'in au nafyihi anhu. Maksudnya adalah menetapkan sesuatu karena ada sesuatu atau meniadakan sesuatu karena tidak ada sesuatu. Contohnya adalah bi anna syamsa musyriqah. Contohnya adalah matahari itu terbit. Nah, atau ghairu musyriqah, atau matahari tidak terbit. Wal ma' barid au ghairu barid,
apakah air itu dingin ataukah air itu ghairu barid. Saya mencoba memahami ini dari kemarin, saya masih kurang paham maksudnya bagaimana karena tidak ada penjelasan yang lebih detail. Saya hanya bisa menjelaskan kata per kata di sini. Tapi maksudnya ini bagaimana saya belum mengetahui. Kalau misalkan nanti saya ketahui, saya akan upload di video yang akan datang. Oke, udah ya itu ya. Kemudian contohnya adalah qauluhu asyariyah. Apa yang dimaksud dengan syariah di sini? Ai al-mansubah ila syar'i. Jadi adalah syariah ini adalah isim nisbah atau isim nisbah dari syara. Isim nisbah itu apa atau isim nisbah? Isim nisbah itu adalah kata benda yang dijadikan kata sifat. Contohnya adalah Arab menjadi Arubi, Indonesia menjadi Indonesi, Misr menjadi Masri. Itu adalah isim nisbah. Jadi isim nisbah itu adalah sebenarnya adalah naat. Naat itu apa? Kata sifat. Nah, jadi adalah isim nisbah itu adalah kata benda yang dijadikan kata sifat. Kata bendanya adalah syara. Syariah adalah sesuatu yang bersifat syara. Maka al-ahkam asyariyah itu adalah hukum-hukum yang bersifat syara atau hukum-hukum syariat. Nah, maka di sini tidak termasuk dalam syariat di sini yakhruju biqaulihi asyariah, maka keluar dari syariah maksudnya ketika sudah disebutkan al-ahkam asyariyah maka tidak termasuk al-ilmu bil ahkam al-aqliyah, nggak termasuk di dalam pembahasan fikih ini ilmu tentang pembahasan akal. Contohnya ilmu pembahasan logika, ilmu matematika nggak masuk ke dalam fikih karena ilmu matematika, ilmu logika tidak termasuk ke dalam al-ahkam asyariyah seperti itu ya. Contohnya adalah kal ilmi bi anal wahid nisful itsnain. Seperti pengetahuan bahwasanya satu itu setengah dari dua, ini nggak masuk fikih ini. Kenapa? Karena itu bukan al-ahkam asyariyah. Nah, seperti itu. Wal ilmu bi anna kullil a'dham minal juz'in atau apa namanya? Al kullu a'dham minal juz'in. Atau pengetahuan bahwasanya keseluruhan itu lebih banyak daripada sebagian. Nah, ini nggak termasuk ilmu syariah. Jadi kalau antum mengetahui bahwasanya satu itu adalah setengah dari dua, maka itu tidak termasuk ilmu syariah. Atau antum mengetahui bahwasanya keseluruhan itu lebih banyak daripada sebagian, maka itu juga bukan ilmu syariah, karena itu adalah ilmu akal. Nah, seperti itu kan. Wa yakhruju bihi aidan al-ahkam al-hissiyah. Dan juga tidak termasuk di dalam ilmu syariah ini adalah ahkam al-hissiyah atau ilmu-ilmu berupa fisik. Contohnya adalah pengetahuan bi anna syamsa musyriqah. Contohnya adalah matahari terbit. Ini enggak termasuk ilmu syariah ini karena ini adalah ilmu fisik yang dimana ilmunya bisa diteliti, bisa dianalisa, bisa disimpulkan. Ini bisa diteliti, bisa diamati, bisa didengar. Atau ilmu hissiyah ini ilmu yang berkaitan dengan panca indera. Tidak bisa. Jadi nggak bisa itu masuk ke dalam ilmu fikih, nggak bisa. Kama yakhruju bihi al-ahkam at-tajribiyah. Dan juga tidak termasuk di dalamnya adalah hukum-hukum yang bersifat percobaan. Nggak termasuk syariah ini. Contohnya adalah ilmu bi anna ba'dul adawiyah mushilah. Pengetahuan atau ilmu tentang sebagian obat-obatan itu adalah bisa membuat membuat enteng. Musilah itu menjadikan mudah atau menjadikan sembuh. Nah, ini wa annasum qatil atau racun itu membunuh. Tidak bisa. Itu bukan termasuk al-ulum asyariyah atau al-ahkam asyariyah, enggak termasuk al-ahkam asyariyah. Gitu ya. Maksudnya seperti itu. Contohnya juga enggak termasuk di dalamnya al-ahkam al-wad'iyah, al-istilahiyah kal hukmi bi annal fa'il marfu'. Ini enggak termasuk di dalam ilmu fikih ini. Contohnya adalah hukum-hukum yang dibuat sendiri atau ilmu yang pembuatan manusia yang berupa istilah. Contohnya adalah hukum bahwasanya fa'il itu pasti marfu'. Nah, ini bukan termasuk ilmu fikih. Nah, gitu ya. Hadza, maka daripada itu walaisal murad biqauli al ilmu bil ahkam asyariyah. Tidak dimaksudkan bahwasanya al ilmu bil ahkam asyariyah itu seorang mujtahid harus mengetahui semua permasalahan ilmu. Jadi ilmu yang dibahas dalam ilmu fikih itu hanyalah ilmu syariah, bukan ilmu akal, bukan ilmu kebatinan, bukan ilmu sains, bukan. Yang dibahas adalah al-ahkam asyariyah yang ada dalil-dalilnya yang terperinci seperti itu. Nah, contohnya lagi kemudian takrifnya adalah amaliyah. Amaliyah ini adalah praktek atau segala sesuatu yang bersifat pekerjaan.
al-muta'alliqah bi af'alil mukallifin, yang berkaitan dengan perbuatan seorang mukallaf. Mukallaf itu adalah orang yang sudah dikenai kewajiban dalam beragama. Contohnya adalah sholat, kemudian jual beli, kemudian kasus kriminalitas, nah, seperti itu kan. Juga tentang niat, ini masuk pada dalam amaliyah ini. Wa kharaja biqaidil amaliyah, tidak termasuk ke dalam ilmu amaliyah adalah al-ahkam al-ilmiyah awil i'tiqadiyah. Jadi tidak termasuk ke dalam amaliyah atau hukum-hukum yang bersifat keilmuan atau bersifat keyakinan. Contohnya adalah mahallu bathiha ilmu akidah atau ilmu kalam. Ilmu keyakinan atau ilmu tauhid, ilmu keyakinan, ilmu akidah, atau juga ilmu tauhid, ilmu kalam ini ilmu ketuhanan. Itu enggak termasuk dalam ilmu fikih karena itu bukan amaliyah. Fikih itu adalah masuknya amaliyah, hanya perbuatan manusia, bukan keyakinan manusia. Nah, seperti itu kan. Jadi kalau masalah ilmu akidah, ilmu kalam itu enggak masuk ilmu fikih, itu enggak masuk ilmu fikih. Kemudian ada lagi penjelasan tentang muktasab. Muktasab itu apa? Yang diperoleh. Muktasab itu yang diperoleh. Wasfun lil ilmi fayuqra'u birraf'i wal makna al muktasab al hasil ba'da an lam yakun. Yang dimaksud dengan muktasab itu adalah sesuatu yang dihasilkan sebelumnya ndak ada. Nah, hasil itu gitu. Sesuatu yang dihasilkan atau sesuatu hasil dari yang sebelumnya ndak ada. Maka ini keluar tidak termasuk ilmu Allah. Ilmu Allah itu tidak termasuk ilmu yang muktasab. Nah, seperti itu. Fa innahu la yusaf bi kaunihi muktasaban. Ilmu Allah itu bukan ilmu muktasab. Wa ilmu Rasulullah juga bukan ilmu muktasab. Jadi ilmu Rasul bil ahkam asyariyah, pengetahuan-pengetahuan Nabi tentang hukum-hukum syariah itu bukan muktasab. Kenapa? Karena langsung datangnya dari Allah, dari wahyu. Nah, seperti itu kan. Jadi muktasab itu apa? Sesuatu yang sebelumnya nggak ada dihasilkan kemudian jadi ada, itu muktasab. Maka ilmu Allah nggak termasuk muktasab karena ilmu Allah itu bukan muktasab. Kemudian ilmu Rasulullah tentang hukum-hukum syariat itu juga bukan muktasab karena ilmu Rasulullah itu langsung datangnya dari wahyu. Ilmu malaikah yang nggak bisa, itu bukan ilmu muktasab karena ilmu malaikat itu didatangkan dari lauhul mahfud. Langsung malaikat tahu dari lauhul mahfud. Nah, itu kan. Kemudian pengertian dari min adillatiha, dari dalil-dalilnya, jar wa majrur muta'alliq bil muktasab wa taqyidul ilmu bi kaunihi muktasaban min. Nah, maksudnya adalah ilmu-ilmu tersebut itu muktasab dari dalil-dalilnya yang terperinci. Nah, dalil-dalilnya apa saja nanti akan dibahas. Ada Quran, ada sunnah, ada qiyas, ada ijma, ada istihsan, ada istishab dan sebagainya, nanti akan dibahas. Oke, itu ya. Kemudian di sini adalah contohnya penjelasan lagi tentang tafsiliyah. Tafsiliyah ini apa? Terperinci atau juz'iyah, bagian per bagian. Allati yata'allaqu kullu minha bi mas'alah khosoh, yang yang berkaitan dengan suatu permasalahan khusus. Dan juga permasalahan wa yunasu ala hukmin muayyanin laha, dan permasalahan tersebut dinas di dalam dalil tersebut tentang hukum yang spesifik bagi perbuatan tersebut. Contohnya adalah hurrimat alaikum ummahatukum, maksudnya adalah dalil yang terperinci bahwasanya tentang permasalahan khusus, yaitu permasalahan nikah ummahat itu diharamkan, tidak boleh. Contohnya lagi adalah wala taqrabuz zina. Jelas sekali di sini dalil terperinci yang khusus tentang permasalahan yang spesifik, yaitu zina, yaitu dilarang mendekati zina dan sebagainya. Di bawah-bawahnya seperti itu. Nanti akan kita lanjut di pertemuan yang akan datang, yaitu adalah pengertian usul fikih secara laqab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.